Untuk Mas Heri Pras, saya kan sudah ingatkan mulai dulu kepada jenengan, bahkan kita sudah pernah berdiskusi tentang masalah tahlilan tersebut. Dan Anda mengakui bahwa tahlilan itu no problem, tidak ada masalah. Saya masih ingat itu, Mas. Tapi kenapa sampean itu sekarang kok malah menyenggol-nyenggol itu? Kalau sampean itu tidak mau tahlilan, silahkan. Kami nggak keberatan kok. Kami tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika kelompok-kelompok Wahabi itu menyenggol-nyenggol. Apalagi sampai-sampai berani membid'ahkan, menghukumi sesat. Karena bid'ah itu, pandangan Wahabi itu sesat, teman-teman. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, yanbaghi bidzalika wajhallah." Rasulullah bersabda, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan lafaz tersebut ia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sini clear ya. Ketika dimaknai kata tahlilan itu dalam rangka untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tentu tidak dilarang, bahkan justru malah disyariatkan dan sangat dianjurkan. Banyak hadis-hadis nanti bisa dirujuk dalam tanya jawab agama yang tersebar baik di jilid 1, di jilid 3, di jilid 2 juga ada yang kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah dengan tahlilan dimaknai dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang harus secara berkali-kali kami juga terus sampaikan kepada para mahasiswa yang bertanya atau mungkin kepada para jamaah yang mengaitkan bahwa Muhammadiyah itu anti tahlilan dalam definisi yang seperti apa. Nah, sebetulnya inilah yang harus dipahami. Di ayat-ayat tadi tentu tidak bertentangan kalau dalam arti definisi tahlil dalam rangka kita mendekatkan diri dan mengucapkan atau memperbanyak la ilaha illallah. Itu semua dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua dalam rangka kita untuk terbebas dan meninggalkan tahayul, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, yang dilarang di Muhammadiyah kaitannya di sini adalah apa yang menjadi fatwa dan menjadi putusan ini, bahwa menurut Muhammadiyah yang dilarang itu yang kaitannya dengan upacaranya, seremoni khususnya. Yang kaitannya di sini adalah bagaimana tahlilan dikaitkan dengan upacara atau seremoni khusus yang dikaitkan dengan kematian seseorang, baik keluarga, teman, atau bahkan kemudian relasi dan lain sebagainya. Apakah itu kaitannya dengan 7 hari kematiannya, 40 hari kematiannya, 100 hari kematiannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang perlu ditekankan. Bahkan kemudian dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa ini justru banyak dilakukan oleh para pemeluk agama Hindu, yang kemudian itu kemudian terakulturasi di dalam budaya Islam, yang kemudian sampai saat ini kemudian kita mempraktekannya. Karena ini merupakan sebuah hal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Karena ibadah itu kan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah dilarang. Kita tidak bisa mengada-ngada dalam urusan ibadah. Kaitannya di sini adalah upacara atau ritual kematian yang dikaitkan dengan hari-hari tertentu tersebut. Apalagi dalam upacara dan ritual tadi itu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Bahkan kadang-kadang pinjam dulu kepada tetangga, saudara, sehingga kemudian dikesankan adanya tindakan atau perbuatan taksir atau berbuat kemubaziran. Kalau dalam fatwa di sana disebutkan di sini, ketika pada masa Rasulullah perbuatan semacam itu dilarang. Pada kesimpulannya Pak Ustadz dari Muhammadiyah ini tidak melarang tahlilan, tapi yang nggak boleh itu upacaranya yang mengeluarkan biaya banyak. Jadi untuk yang mengadakan upacara tahlilan dan menjamu tamu, menurut para ulama NU, itu juga bisa buat sedekah dan pahalanya buat almarhum.